Salam jumpa saudaraku sekalian. Saya menyapa kita sekalian dengan satu harapan bahwa sampai hari ini kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan masih menjadi milik kita sekalian. Saudara-saudara, kita berada di akhir pekan. Saya kembali menyapa kita sekalian, tentu bahwa kita menjalani sepekan ini dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Wajiblah kita mensyukuri kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kerja tugas kita yang kita kerjakan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membagi berkat firman Tuhan kepada kita tentang hak dan kewajiban. Sebagai satu pribadi, melekat pada kita ada yang namanya hak dan ada juga kewajiban. Di segi apa saja, di bidang apa saja yang kita geluti dalam hidup kita, melekat hak dan kewajiban. Sebagai seorang ASN, kita punya hak adalah kita dibayar oleh negara, digaji oleh negara. Tetapi kita punya kewajiban adalah setiap jam 7.15, kita setiap hari kerja kita sudah harus ada di kantor. Gitu. Kita tidak bisa bincang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Di dunia politik juga begitu. Di dunia birokrasi juga demikian. Di dunia kerja juga demikian. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hak untuk meminta kepada Bapa, dan kita juga punya kewajiban untuk kita melakukan apa yang Bapa inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian. Saya ingin membaca firman Tuhan bagi kita sekalian dalam Injil Matius pasal 22 ayat 20 dan 21. Firman Allah bunyi sebagai berikut. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada hak dan ada kewajiban. Yesus berkata, wajib kamu berikan apa yang Kaisar punya, dan wajib juga kamu berikan kepada apa yang Allah punya. Nah, bagian firman Tuhan ini selalu bersinggungan dengan kita bicara persembahan, kita bicara persepuluhan, dan lain sebagainya. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, kesempatan ini saya ingin bicara kepada kita tentang hidup kita ini. Nah, kadangkala kita berpikir sepihak bahwa kita dapat berbuat apa saja, melakukan apa saja dengan keinginan-keinginan kita sendiri, tanpa kita mempertimbangkan bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah milik Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa kehidupan kita ini, tubuh kita ini telah dibeli oleh Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib, dan harganya itu telah lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Bukan dengan perak, bukan dengan emas seperti pujian, bukan dengan barang yang fana itu, tetapi
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anak domba Allah. Saudara bukan milik saudara sendiri. Amin. Saudara adalah milik Kristus. Kristus telah membeli engkau dengan harganya yang telah lunas dibayar. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi, apa yang wajib engkau berikan kepada Allah? Kalau tubuhmu ini milik daripada Tuhan, maka kehidupan ini harus berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi pribadi Kristus, berguna bagi pekerjaan Allah, di mana saudara dan saya kita berada. Nah, Roma pasal 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita wajib untuk mempersembahkan kehidupan kita ini sebagai korban di mezbah Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kala kita memakai kehidupan kita ini untuk berfoya-foya. Kita memakai kehidupan kita ini untuk keinginan-keinginan duniawi kita, tanpa kita memperhatikan bahwa kehidupan kita ini milik daripada Tuhan. Hari ini saya memberitahukan kepada kita, mungkin kita sudah tahu, tapi saya ingin memberitahukan kepada kita, tubuhmu itu adalah milik Tuhan. Pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa kepada saudara supaya saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang punya firman, Roh Kudus menolong kita sekalian, memberkati kita pada kesempatan ini. Puji Tuhan.